Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Azhar, bertemu kembali dengan podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Nah, sahabat Al-Azhar, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan tak asing bagi keluarga besar Al-Azhar. Nah, beliau ini adalah seorang dokter spesialis jantung dan juga beliau menyekolahkan ketiga anaknya di Sekolah Islam Al-Azhar. Nah, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Jamiah TK Islam Al-Azhar 1. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dokter, sebelumnya kami juga berterima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kepadatannya ya sebagai dokter spesialis di salah satu rumah sakit. Nah, sebelum kita mengawali podcast kita hari ini, kami mohon izin, boleh dong dokter sedikit bercerita tentang perjalanan dokter sampai sekarang akhirnya dokter bisa menjadi dokter spesialis jantung ya di salah satu rumah sakit. Oke. Silakan dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada podcast Al-Azhar yang telah mengundang saya sebagai narasumber. Suatu kehormatan untuk saya bisa berada di sini. Jadi betul perjalanan saya sebagai seorang dokter itu dimulai sebenarnya cita-cita dulu sih, sebenarnya awal-awalnya waktu kecil tuh cita-citanya bukan jadi dokter ya tapi jadi diplomat karena pengen jalan-jalan terus ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, orang tua juga kebetulan punya cita-cita anaknya jadi dokter, katanya biar nanti ada yang bisa merawat. Nah, kebetulan waktu di SMA saya berkutat dengan apa sih namanya biologi ya. Nah, lalu saya mulai tertarik di situ. Lalu memang ayah sama ibu juga mendukung. Lalu akhirnya masuk dunia kedokteran. Nah, pada awalnya buat saya dunia kedokteran itu sesuatu yang challenging ya, karena yang namanya belajar kedokteran itu tidak bisa dipaksa, harus benar-benar suka. Nah, dalam perjalanannya saya belajar kedokteran, lalu saya selesai jadi dokter. Nah, pada saat saya perjalanan belajar menjadi seorang dokter itu banyak hal-hal ya, dan di situ saya mulai mencintai sebagai seorang dokter saat saya terjun ke lapangan, mulai ikut baksos, mulai berinteraksi dengan masyarakat. Saat itu tuh masih koas ya, bahkan saat pendidikan saya juga aktif turun baksos ya. Nah, di situ saya mulai melihat bahwa ya memang saya mulai menyadari bahwa memang dunia kedokteran ini benar-benar harus dijalani dengan ikhlas, karena memang tidak mudah ya, harus belajar, harus tekun. Jadi menjadi seorang dokter itu tidak harus yang katanya harus pintar gitu. Yang penting tekun ya, rajin belajar. Saya rasa semua anak itu pintar ya, pintar dengan caranya masing-masing, dengan bakatnya masing-masing. Yang penting dengan kemauan dan tekun ya. Nah, saat itu pada saat saya menjalani koasisten ya, praktek di lapangan, di situ saya mulai menemukan bahwa saya menyukai lebih ke spesialis jantung ya, dimana saya menghadapi pasien-pasien dengan kegawat daruratan jantung. Dan pada saat itu ada satu pengalaman, saya dihadapkan dengan satu kasus kegawat daruratan jantung, dan alhamdulillah pasiennya selamat. Dan itu menjadi suatu pengalaman yang menurut saya di situ saya ternyata senang sekali rasanya bisa melihat orang bisa senyum lagi ya, terus keluarganya juga senyum lagi, bahagia saat keluarganya bisa sembuh. Nah, di situ saya rasa menjadi seorang dokter itu pencapaian terbesar adalah bisa bekerja sebaik mungkin sehingga bisa menjadi perantara lah istilahnya ya, perantara kesembuhan tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menjadi seorang perantara untuk berusaha untuk dalam penyembuhan seorang pasien, kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu sih pengalamannya. Memang menjadi seorang dokter itu kan sebenarnya katanya tuh harus pintar nih awalnya. Iya betul. Ya. Jadi pintar ya, saya bilang pintar itu kan sebenarnya anak-anak tuh kan semua pintar ya. Betul. Cuman ada yang tekun, ada yang kurang tekun. Nah ya kebetulan di dunia kedokteran itu memang kita harus
tekun ya, tekun. Jadi tekun nguliknya juga. jadi tekun membaca, banyak mencari informasi ya, tekun dalam intinya adalah dunia kedokteran itu harus gigih gitu loh. Jadi jangan patah semangat, tidak mudah menyerah ya, karena banyak tantangannya. Nggak cuman capek, kita sebagai seorang dokter itu berkorban waktu, tenaga, bahkan mungkin kalau dibilang tidak seperti misalnya kalau orang bisa lebaran. Nah mungkin selama kita belajar di dunia kedokteran, kita pada saat orang lebaran kumpul dengan keluarga, kita harus mengorbankan waktu kita dengan keluarga untuk mengabdi, misalnya menjaga tugas di emergensi dan lain-lain. Dan itu kalau tidak di dalam hati pastinya rasanya berat gitu. Tapi kalau misalnya kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan memang niat dari hati gitu ya, insya Allah nanti dijalani dengan mudah dan insya Allah akan terbayarkan di kemudian hari gitu ya. Ya dulu saya mungkin kalau dibilang 10 tahun saya menjalani pendidikan dokter, ya mungkin hanya 1 sampai 2 kali saya berlebaran bisa bersama orang tua dan keluarga. Sisanya mungkin setelah itu saya menyusul atau sebelumnya terus saya pulang duluan. Jadi banyak lah suka duga. Tapi apapun itu menurut saya terbayar lah insya Allah ya. Kadang-kadang keluarga juga sangat mendukung ya, karena keluarga juga sangat mendukung. Kebetulan ayah ibu, adik kakak dan sekarang suami dan tentunya anak-anak saya juga sangat mendukung ya. Jadi gitu. Tapi memang pengorbanannya harus besar juga ya. Seorang dokter rela meninggalkan dunia nyamannya. Iya, saya rasa semua profesi punya pengorbanan masing-masing. Tapi dunia kedokteran memang ada beberapa saat menuju kita memang dituntut sebagai seorang dokter tuh harus menempatkan diri kapan kita memilih pasien dan kita kan memang disumpah ya, sumpah dokter adalah untuk mengutamakan kepentingan pasien gitu ya. Tapi ya kembali lagi semua itu akan pasti bisa lah, tidak seseram yang dibayangkan, harus tidak ya, tetap ada toleransinya. Tapi memang kita harus siap dengan dengan kenyataan bahwa memang ada situasi-situasi yang memang kita harus menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi kita. Masya Allah. Nah, sekarang saya mau sedikit tanya dulu. Ya. Dokter Erika ini sekarang prakteknya di mana? Saya saat ini saya praktek di Rumah Sakit Pusat Pertamina ya, di Kebayoran, Jakarta Selatan, nggak jauh dari sini. Dan satu lagi saya praktek di Rumah Sakit Kemang Medical Care di Kemang, di Ampera. Kebetulan dekat rumah saya juga. Jadi selama dokter praktek di dua rumah sakit atau mungkin sudah punya pengalaman di rumah sakit lain, kira-kira ada nggak sih dok pasien anak-anak yang mengalami serangan jantung atau punya penyakit jantung gitu selain jantung bawaan? Nah iya, jadi memang penyakit jantung itu kan ada banyak ya. Jadi ada penyakit jantung betul tadi bawaan, ada penyakit bawaan itu artinya kita bilang dari lahir. Ada penyakit gangguan otot. Gangguan otot tuh jadi kita bilang kardiomiopati. Ada gangguan jantung, gangguan irama, penyakit jantung gangguan irama, jadi gangguan irama jantungnya tidak teratur dan lain-lain. Ada penyakit jantung koroner yang sering mungkin penyakit jantung yang terkenal atau dikenal oleh masyarakat tuh 80% adalah penyakit jantung koroner, karena memang sering terdiagnosis di emergensi adalah penyakit jantung koroner, sumbatan di koroner. Tapi memang segmen untuk anak-anak terutama mungkin di remaja ke bawah memang paling banyak itu ditemukan adalah penyakit jantung bawaan, dan yang kedua adalah penyakit jantung irama, gangguan irama. Ya ada beberapa penyakit gangguan otot ya, tapi tidak terlalu banyak. Nah untuk prevalensi atau penyakit jantung koroner sendiri untuk di usia remaja memang kasusnya memang cukup jarang ya, tapi memang di usia 25 tahun antara range antara 20 sampai 30 tahun ini sudah mulai ada nih kasusnya. Ya, jadi kan kalau dulu penyakit jantung koroner itu sumbatan di koroner gitu ya. Itu biasanya kan terdeteksinya di usia-usia 50 tahun ke atas gitu ya. Lalu mulai bergeser di 40 tahun. Lalu sekarang sudah mulai bergeser bahkan di usia di bawah 30 tahun ya. Ya, jadi artinya
sudah mulai karena ada pergeseran gaya hidup dan lain-lain sih ya, memang betul ya gitu. Jadi memang kalau terbanyak di usia-usia remaja anak-anak ya, masa-masa SD, SMP, SMA itu yang terbanyak adalah penyakit jantung bawaan. Lalu yang kedua adalah penyakit jantung gangguan irama, ya ada beberapa kasus katup jantung ya, itu biasanya katup jantung juga termasuk yang cukup kita sering temukan pada usia-usia sekolah ya, kira-kira seperti itu. Oh, jadi kalau untuk remaja itu berarti memang berpengaruh karena pola hidupnya dia saat ini itu ya? Iya, betul. Jadi memang penyakit-penyakit terutama penyakit jantung koroner itu kan biasanya memang kita bilang penyakit metabolik ya kausanya. Jadi karena gaya hidup terutama ya, genetik termasuk, tapi memang berperan penting adalah gaya hidup. Nah, saat ini dalam satu dekade ini terakhir ya, bahkan kemarin pasien saya umur 23 tahun sudah ada kondisinya, karena emang faktor resikonya adalah pasien itu merokok. Nah, katanya dari SMP ya, mungkin dia juga mungkin pasien saya ini juga punya genetik di keluarganya, mungkin dari ayahnya, tapi memang menjadi muncul penyakit jantung koroner lebih cepat, lebih early dari seharusnya karena memang gaya hidupnya yang memang menjadi tidak baik ya. Nah, oleh karena itu memang kalau dulu ada mitos bahwa oh iya nanti jaga hidup sehatnya nanti aja setelah umur 40 tahun, 50 tahun kan, karena di situ dia mulai sakit jantung. Nah, tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner atau penyumbatan di koroner itu ternyata studi menunjukkan bahwa itu dimulai dari bahkan usia sangat dini, umur 10 tahun. Bahkan ada studi postmortem atau pasien-pasien yang diotopsi itu ternyata di usia-usia 10 sampai 15 tahun saat pembuluh darahnya kita teliti, dan ternyata itu sudah mulai terbentuk, tapi walaupun memang tidak parah ya, tapi mulai titik itu terbentuk, sehingga sangat ternyata pembentukan plak ataupun penyebab serangan jantung koroner dan lain itu dimulai dari sejak dini. Makanya sekarang edukasi kita itu lebih dini, jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya ada mama-mama, papa-papa atau bunda-bunda ya yang ya udah nggak apa-apa biar anaknya seneng dikasih junk food ya, biar seneng, biar apa gitu ya, itu harus diperhatikan karena memang pola hidup sehat itu dimulai sejak dini. Bagaimana kita membuat pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat itu dimulai saat kita mendidiknya dari masih kecil sebenarnya, dan itu akan terbawa saat dia akan remaja, saat dia dewasa, dan akan menjadi pola hidupnya dan akan menjadi apa ya kita bilang menjadikan habit, betul, dan itu akan membuat juga pola hidup yang sehat akan menuju ke menurunkan risiko penyakit jantung di kemudian hari, kira-kira seperti itu. Harus dimulainya dari sejak dini. Betul. Nah, dimulai berarti dari kesadaran kedua orang tuanya. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang kan berita banyak ya, banyak anak-anak yang kena penyakit yang harusnya kita tahu itu penyakit orang tua, kayak gagal ginjal, diabetes, jantung ya kan, agak kaget ya berita sekarang itu. Ya karena itu pola hidupnya bergeser. Kalau sekarang itu pokoknya jadi tinggi gula, tinggi garam, bahkan ya tinggi garam ini ya, pasien hipertensi itu kalau diteliti dari satu penelitian itu bilang ternyata itu memang karena pola makan dari kecil itu sudah tinggi garam. Nah, jadi hati-hati. Jadi bukan berarti kalau anak kecil nggak bisa sakit, mungkin emang nggak bisa sakit sekarang, tapi nanti di kemudian hari dia akan menimbulkan risiko penyakit di masa mendatang, dan mungkin akan lebih cepat karena sekarang memang banyak sekali di umur 30-40 tahun sudah hipertensi. Ya, jadi harus hati-hati pemberian makanan tinggi garam, tinggi gula ya, makanan mana yang tinggi lemak. Ya, jadi memang masa pertumbuhan itu butuh lemak, karena kan masih bertumbuh otaknya dan lain. Tapi tetap harus diperhatikan kadarnya, jangan berlebihan. Ya, jangan juga berlebihan, jangan juga over ya. Tetap harus jangan juga disuruh diet, jadi nggak makan apa-apa. Jangan juga karena masih pertumbuhan ya. Butuh energi. Iya, butuh energi. Ya, mereka energinya masih butuh banyak, tapi tidak
dipilih-pilih makanan yang tinggi lemak jenuhnya yang tidak over ya. Jadi artinya junk food dibatasi ya, bukan berarti tidak boleh, tapi dia mungkin dibatasi konsumsinya. Makanan-makanan yang frozen yang tinggi akan natrium, garam itu mungkin dikurangi gitu ya. Artinya bukan berarti tidak boleh, tapi mungkin mulai dibatasi. Nah dok, masuk lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Kan tadi sekarang tuh berarti untuk anak-anak remaja bahkan ya ada nggak menutup kemungkinan bahwasanya mereka bisa menderita penyakit-penyakit orang tua. Betul. Gitu ya biasanya. Betul. Nah kira-kira nih dari dokter Erika sendiri apa aja sih? Apakah kelihatan ada gejala awal anak-anak itu menderita penyakit jantung yang disebabkan oleh makanan atau pola hidup itu? Ya memang tadi saya bilang bahwa memang kalau anak-anak di usia-usia remaja, SMA, SMP, SD gitu ya, memang jarang sih sebenarnya kita bilang muncul gejalanya itu, penyakitnya itu di usia mereka sekolah ya. Mungkin jarang sih memang, hampir saat ini saya belum pernah menemukan di bawah umur 20 tahun untuk penyakit jantung koroner. Tapi kalau misalnya memang ada gejalanya itu seperti kayak nyeri dada sebelah kiri ya, nyeri dada lalu tertekan, rasa nyeri dada biasanya seperti tertekan di benda berat ya, terus menjalar bisa ke tangan kiri, ke punggung ya, ke leher, lalu biasanya dan didahului oleh aktivitas. Saat aktivitas tiba-tiba nyeri, istirahat hilang. Nah itu harus curiga bahwa ada kaitannya dengan jantung. Nah tapi untuk anak-anak saya rasa yang harus diwaspadai adalah penyakit jantung yang kita tidak bisa terdeteksi dari awal, seperti penyakit jantung bawaan. Memang ada penyakit jantung bawaan, kok bisa dok penyakit jantung bawaan nggak tahu dari bayi? Bisa saja, karena ada penyakit jantung bawaan yang kita bilang gejalanya itu akan muncul di usia remaja. Jadi ada berbagai macam penyakit bawaan yang memang dari bayi sudah kelihatan, misalnya bisa biru gitu ya. Tapi ada juga penyakit jantung bawaan yang memang gejalanya itu lambat sehingga dia akan munculnya di usia-usia sekolah, di remaja. Contoh seperti atrial septal defect, karena istilahnya tekanan bocornya itu di antara sekat atrium, serambi kiri dan kanan, di mana tekanan itu rendah sehingga proses gejalanya itu akan sangat lambat. Nah, gejalanya seperti ini tuh biasanya cepat capek, jadi sedikit-sedikit cepat capek, olahraga dia nggak kuat dan lebih sering seperti kayak pengen jongkok gitu. Nah, tapi hati-hati, cepat capek ini juga pada orang-orang yang nggak pernah aktivitas juga cepat capek ya. Jadi cepat capeknya ini disertai dengan misalnya dia tampak pucat, lalu gampang pingsan, sedikit-sedikit ngos-ngosan. Jadi udah latihan, misalnya dia udah aktivitas, udah olahraga rutin, tapi kok tetap cepat capek, terus berat badannya nggak naik-naik, stagnan, lalu mungkin misalnya kadang-kadang kalau misalnya lelah sekali dia bisa kayak tampak biru kepucatan gitu ya di bibir. Nah ada kadang-kadang yang seperti itu, ataupun yang paling sering adalah gangguan irama, juga sering ditemukan pada anak-anak di usia remaja. Nah suka berdebar, kadang-kadang rasa dadanya kayak deg-degan gitu ya. Nah tapi harus dikonfirmasi juga gitu ya, kadang-kadang apakah benar rasa berdebarnya ini benar disertai dengan beneran gangguan irama jantung atau tidak. Nah sebaiknya hal-hal yang seperti itu diperhatikan, apalagi kalau misalnya ada riwayat pingsan, misalnya dikit-dikit pingsan, nah itu sebaiknya cek kondisi jantungnya. Oke, dokter. Jadi kalau misalkan berbicara tentang penyakit jantung usia dini, itu kan pasti anak-anak atau remaja zaman sekarang ini kan banyak menghabiskan waktunya di dunia sekolah. Betul. Nah, kira-kira apa langkah pertama yang harus guru atau sekolah atau staf sekolah lakukan untuk anak yang tiba-tiba menunjukkan dia punya penyakit jantung gitu, atau mengalami serangan jantung mendadak di sekolah? Baik, pada prinsipnya adalah kalau misalnya kita menemukan seseorang, anak-anak ataupun siapapun itu yang kira-kira ini kecurigaan terhadap suatu kondisi penyakit jantung gitu ya, misalnya tiba-tiba pingsan gitu ya, tiba-tiba tidak sadar, ataupun tiba-tiba pucat, berdebar, sesak nafas, yang perlu kita lakukan adalah kita
kita posisikan pasiennya itu dengan nyaman dulu. Kalau misalnya memang masih sadar, kalau tidak sadar kita pastikan dia terlentang, lalu kita cek kesadarannya. Ya, jadi intinya sih sebenarnya kembali ke basic life support ya. Jadi kalau saya rasa semua orang awam atau masyarakat baik di sekolah, di kantor dan dimanapun memang harus punya pelatihan basic life support. Artinya itu untuk menunjang ke semua ya, semua kondisi. Jadi kalau ada pasien tidak sadar, langsung cek kesadarannya, misalnya pingsan cek kesadarannya, cek kesadaran gimana? Dipanggil, tepuk. Kalau tidak bisa dipanggil, lalu kita coba cek kesadaran dengan cek nadinya. Jadi kalau cek nadi itu apakah ada denyut nadi atau tidak, misalnya dia benar-benar hanya pingsan saja atau ada henti jantung ya, bisa saja kan ya, tiba-tiba terjadi, itu ceknya di daerah nadi yang leher yang paling besar. Nanti dicek. Kalau misalnya memang tidak ada nadi, langsung aktifkan code blue kita bilangnya, langsung telepon ke rumah sakit tempat sambil kita bantu untuk resusitasi, lalu ditekan-tekan ya. Nanti dengan resusitasi jantung paru ya, saya rasa ada pelatihannya dan ada juga kita bilang videonya lah, bisa nanti diunggah di YouTube ya, nanti dilihat. Nah setelah itu kasih pernafasan, kalau ada oksigen kasih oksigen gitu ya. Nah lalu panggil petugas kesehatan segera. Nah kalau misalnya pasiennya sadar atau pingsan, berikan oksigen, berikan ruang, jangan dikerubutin ya, jangan dikerubutin ya, karena iya biasanya kan dikerubutin. Nah itu jangan istilahnya jangan banyak orang, jadi dibiarkan di tempat yang tidak banyak orang, karena biar oksigennya banyak ya, artinya dia biar tidak makin sesak gitu ya. Lalu setelah itu jangan diberikan minum atau apapun itu sampai pasiennya sadar, karena takutnya tersedak. Nah, lalu ya coba lihat tensinya, nadinya lemah atau tidak. Nah, pada saat kondisi cukup stabil, segera bawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak misalnya terlihat tiba-tiba pingsan, sesak gitu ya, pucat gitu ya, sama penanganannya seperti tadi, langsung diberikan oksigen ya. Lalu cek bagaimana saturasinya tuh bagaimana ya. Saya rasa sekarang semenjak COVID banyak semua orang punya saturasi ya, cek saturasinya apakah bagus atau tidak gitu ya. Lalu setelah itu langsung bawa segera ke rumah sakit. Jadi memang kalau untuk penanganan pertama di sekolah itu sangat penting, tapi penanganan selanjutnya memang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi pasiennya, kira-kira seperti itu. Dan note bahwa pada saat mungkin diumumkan kepada keluarga ataupun memang orang tua, jika memang ada anak-anak yang memang punya riwayat penyakit jantung, mohon diinformasikan ke sekolah, karena memang perlakuannya akan berbeda saat orang memiliki riwayat penyakit jantung bawaan ya, apalagi memang belum dikoreksi ya, artinya belum dilakukan misalnya operasi dan lain-lain, ataupun belum ada pengobatan yang rutin, sehingga observasinya harus jauh lebih ketat, harus memberitahukan kepada pihak sekolah, sehingga sekolah juga bisa mewaspadai ya, tidak memberikan misalnya olahraganya tidak terlalu berat dan lain-lain. Gitu. Nanti kalau misalkan ya dok, posisinya anak itu lagi upacara di lapangan. Betul. Ini kita masuk ke contoh aja. Iya, contoh. Upacara di lapangan, terus kan katanya kita nggak boleh langsung angkat ya dok ya. Nah dia pingsan, posisinya dia upacara di lapangan terus pingsan, terus ada yang bilang jangan langsung diangkat gitu. Nah posisinya kan itu panas dan dikerubungin sama anak-anak ya dok ya, bahkan anak SMP aja kadang ngerubungin gitu kalau yang pingsan. Nah itu kira-kira kita harus membiarkan dulu berapa menit atau gimana dok? Sebenarnya yang harus diperhatikan adalah saat seseorang pingsan, yang tadi saya bilang cek kesadarannya. Mungkin maksudnya jangan langsung diangkat adalah mungkin kalau ada terjadi kegawatan seperti henti jantung, saat kita memindahkan seseorang tersebut itu akan mendelay waktu kita membantu dia. Karena memang kalau ada terjadi henti jantung mendadak, kita harus segera mungkin, karena semakin kita cepat menangani kegawatan jantungnya, henti jantungnya, kita meresusitasi, itu semakin survival rate ataupun kita bilang kemungkinan dia untuk kembali ataupun selamat itu menjadi sangat besar. Jadi maksudnya itu mungkin. Tapi kalau kita misalnya ada seorang pingsan terus kita cek nadinya masih ada, artinya dia masih bernafas, hanya
sekedar pingsan, tidak dalam kondisi henti jantung, itu boleh kita pindahkan mungkin ke tempat yang lebih layak ya, mungkin tidak panas, yang karena kan panas juga dehidrasi dan lain-lain ya, jadi ya takutnya pingsannya karena dehidrasi gitu. Jadi kita pindahkanlah ke tempat yang lebih nyaman gitu ya, mungkin lebih teduh gitu ya. Jadi sehingga kita bisa penanganannya juga lebih nyaman. Jadi maksudnya itu. Nah, kalau misalnya memang henti jantung, jangan kita pindahkan, cari-cari tempat, lakukan resusitasi saat itu di tempat, even itu di ruangan terpanas sekalipun, karena kita mendelay, ya itu akan mendelay beberapa menit saja, itu juga menjadi suatu menunda resusitasi kita, yaitu menentukan nanti selamat atau tidak pasiennya, itu jadi penting. Jadi itu mungkin maksudnya. Berarti penting banget ya untuk guru, staf sekolah bisa mengenali ya, betul. Bisa lebih mengenali bagaimana cara memberikan resusitasi. Betul ya. Ya. Nah, berbicara tentang dunia sekolah lagi, dokter. Kira-kira ada nggak sih untuk sekolah mengadakan peralatan khusus yang harus tersedia gitu di masing-masing kelas atau masing-masing sekolah atau masing-masing ruangan untuk menangani keadaan darurat jantung, misalkan seperti ada AED yang untuk membantu penerangan jantung anak. Ya, saya rasa di semua tempat, bukan cuma sekolah, ya di semua area masyarakat ya, saya rasa memang AED itu menjadi mandatory atau wajib ya untuk disediakan, karena kita tidak pernah tahu kondisi gawat darurat itu tidak pernah ngasih aba-aba ya, sehingga kita harus siap sedia, namanya juga emergency kit, emergency ya, jadi semuanya harus tersedia, even itu mau dipakai atau tidak, memang kita harus menyediakan layaknya seperti kita menyediakan APAR lah ya, kalau misalnya ada kebakaran kita kan harus siap sedia mau ada kebakaran atau tidak. Nah, sama sepertinya layaknya AED atau ambulatory defibrillator itu wajib memang kita sediakan di sekolah. Penting sekali karena memang kegawatan daruratan jantung itu hitungannya detik. Jadi kalau kita bisa melakukan basic life support di tempat atau kejadian saat itu juga, itu sangat penting dalam menyelamatkan nyawa si pasiennya, baik itu anak-anak, baik itu orang tua. Walaupun ada yang bilang katanya anak-anak nggak mungkin serangan jantung lah, ya itu mungkin jarang prevalensinya, cuman mungkin tidak menutup kemungkinan, betul, tidak menutup kemungkinan mungkin kasusnya, tapi mudah-mudahan tidak ya di sini. Tapi apapun itu kita harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi kapan saja. Jadi harus disediakan. Jadi emang penting juga untuk sekolah itu punya penanganan dini. Betul. Emergency kitnya pun juga jangan hanya yang obat-obatan merah, obat pusing, gitu-gitu kan. Karena sekarang penyakit anak tuh beragam banget ya dok ya. Bawaannya kadang penyakit orang tua, udah ada anak 10 tahun kena diabetes. Betul. Nah, sekarang kita mau tanya juga nih. Jadi kalau misalnya kita kan orang awam di dunia kedokteran, kadang tuh suka banyak percaya tentang mitos-mitos nih dok. Baik. Nah, kita mau nanya langsung ke ahlinya. Siap. Kira-kira nih dok, mitos atau fakta? Kalau orang yang kena penyakit jantung itu cuman menyerang orang-orang yang gemuk. Mitos. Oh, itu mitos. 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 Terus mitos atau fakta? Perlu saya jelasin nggak nih mitosnya kenapa? Boleh. Boleh ya? Iya. Saya jelasin ya, nanti kalau enggak nanti bingung ya. Iya, jadi memang orang gemuk, tidak selalu semua penyakit jantung itu kena orang gemuk ya, tapi memang kebanyakan biasanya obesitas atau gemuk itu berpotensi untuk sakit jantung salah satu faktor resiko. Tapi ada juga orang yang tidak gemuk tapi dia sakit jantung, contohnya apa? Misalnya perokok berat, terus tidurnya malam-malam begadang gitu ya, atau misalnya dia makanan tinggi lemak. Jadi jangan salah loh, orang dengan lemak kolesterol yang tinggi itu nggak selalu harus gemuk. Ada orang yang kurus badannya tapi kolesterolnya tinggi sekali karena genetik dan lain-lain. Jadi artinya jadi kita tidak bisa melihat dari bentuk tubuh aja. Cuman kalau orang gemuk atau obesitas itu risiko penyakit jantungnya lebih tinggi. Jadi hati-hati, tetap obesitas jadi perhatian. Kalau bisa anak-anak pun jangan sampai obesitas. Walaupun dulu kayaknya lucu gemuk gitu ya, tapi penelitian bilang bahwa sebisa mungkin anak-anak tidak dibiarkan obesitas. Jadi sebenarnya anak gemuk itu nggak melulu harus
harus dengan dikasih makan yang banyak terus gemuk terus anak sehat, itu harus sehat, gitu kan. bukan harus gemuk ya kan? Iya, harus anak itu harus sehat. Jadi mau kurus, mau bentuknya misalnya dia ramping ya, bukan berarti dia tidak sehat. Ya sehat itu kan ditentukan oleh makanan yang dimakan, konsumsi, ya real food, ada karakter perawakan tubuh dan lain-lain. Jadi tapi sebisa mungkin anak tidak dibiarkan menjadi obesitas seperti itu. Nah, mitos dan fakta selanjutnya. Mitos atau fakta terlalu berlebihan dalam olahraga dapat menyebabkan serangan jantung. Betul, tapi mungkin serangan jantungnya bukan berlebihan. Jadi gini, berlebihan olahraga itu bisa memicu kondisi-kondisi yang memang membuat jantung apa ya kita bilang ya seperti serangan jantung lah. Serangan jantung itu macam-macam, bisa serangan jantung koroner, bisa gangguan irama. Ya, jadi ada beberapa kondisi nih ya, kita bisa lihat nih, kalau misalnya orang, jadi jantung itu punya kemampuan juga, batas kemampuan ya. Jantung itu kan fungsinya untuk memompa darah, nanti hubungannya sama paru-paru dan lain-lain. Nah, ada yang satu namanya VO2 max, jadi pertukaran antara oksigen di paru-paru dengan jantung. Nah, itu ada titiknya, titik nadirnya. Saat orang dipaksa untuk melewati itu, dia bisa pingsan. Ya, dan bisa terjadi hal-hal yang artinya apa ya namanya gangguan irama jantung dan lain-lain. Jadi sesuatu yang fatal. Jadi intinya adalah kenali diri. Kalau misalnya memang rasanya sudah lelah, jangan dipaksa. Iya, tidak boleh memaksakan, dan olahraga itu harus pemanasan. Karena jantung itu juga butuh warming up. Ya, jadi nggak boleh tiba-tiba nggak pernah olahraga, tiba-tiba langsung sprint gitu. Nah, itu juga bisa pingsan karena istilahnya antara kebutuhan oksigen dengan supply oksigen ke jantung tuh ya, itu juga harus berimbang. Jadi kalau misalnya jantungnya dipaksa kerja berat langsung, supply oksigen menuju ke jantungnya itu belum, istilahnya pembuluh darahnya belum terbuka, belum siap untuk menghadapi kerja jantung yang luar biasa hebatnya karena tidak biasa. Nah, itu tiba-tiba bisa pingsan. Makanya orang kan nggak boleh olahraga tuh langsung lari gitu kenceng gitu ya, bisa tiba-tiba bisa kolaps ya gitu. Makanya kalau berenang juga kan kadang diwajibin pemanasan. Betul. Ya antara lain biar nggak kram. Iya betul. Over juga gitu. Iya. Ya. Nah selanjutnya dok tentang mitos dan fakta. Ya. Apakah benar mitos atau fakta penyakit jantung itu banyak dialami oleh pria? Iya betul sih, kalau kita bicara penyakit jantung koroner, penyumbatan koroner memang pria jauh lebih prevalensi lebih banyak dibandingkan perempuan. Karena untuk penyakit jantung koroner sendiri, perempuan itu punya estrogen ya, selama masih menstruasi aktif estrogennya tinggi. Estrogen itu fungsinya untuk salah satunya proteksi pembuluh darah. Nah, laki-laki kebetulan tidak punya itu, sehingga prevalensi proteksinya dibandingkan perempuan ya tidak lebih terproteksi, makanya prevalensinya lebih banyak pada laki-laki. Tapi untuk penyakit-penyakit jantung bawaan, penyakit gangguan irama, penyakit katup itu tidak mengenal jenis kelamin. Gitu. Jadi bisa terjadi pada siapa saja. Ya tergantung penyakit jantungnya apa. Tapi kalau koroner iya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Gitu. Oke, dokter. Ada lagi nih dok, mitos atau fakta bahwasanya penyakit jantung, mungkin penyakit jantung yang irama atau koroner itu terpengaruhi oleh pola pikir. Jadi orang stres itu kadang bisa banyak kemungkinan bahwasanya dia akan kena penyakit jantung karena pola pikirnya gitu. Iya, benar itu. Iya, itu fakta bahwa memang stres itu jangan dianggap sepele, karena memang stres itu juga lead atau menuju membuat resiko penyakit jantung. Betul, baik gangguan irama maupun penyakit jantung koroner ya, karena stres itu mengaktifasi hormon-hormon yang tidak baik di dalam tubuh ya. Jadi dia kita bilang banyak, jadi satu penelitian bilang bahwa ternyata orang banyak tertawa ya, itu akan prevalensi untuk penyakit jantungnya ternyata menurunkan risiko penyakit jantung. Iya benar, tertawa bahagia gitu ya. Jadi orang yang banyak berpikir stres gitu ya, banyak berpikir sih nggak apa-apa ya, asal jangan stres gitu ya. Karena kalau masa sekolah masih banyak mikir ya. Cuman kalau over stress gitu ya, stres berlebihan atau gampang dikit-dikit stres gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi kondisi jantung. Betul, muncullah gangguan-gangguan irama jantung ya. Terus kalau misalnya nanti kita bicara
10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu juga memang faktor resiko untuk terjadinya suatu penyakit jantung koroner atau penyumbatan koroner. Nah, jadi koroner itu adalah pembuluh darah yang ngasih makan jantung sebenarnya. Makanya kenapa jadi fatal, karena jantung sendiri fungsinya untuk ngasih makan organ-organ lain, sedangkan dia diberi makan oleh pembuluh darah yang namanya koroner. Jadi teman-teman pasti udah pernah yang belajar biologi tentang jantung tahu nih koroner itu apa, pentingnya apa. Sehingga ya itu tadi betul, stres itu fakta bahwa stres adalah faktor risiko untuk penyakit jantung, dan menjaga stres atau manajemen stres yang baik itu akan menjaga kesehatan jantung kita. Oke, berarti emang harus pinter memanajemen stres. Betul. Kalau anak zaman sekarang kan bilangnya overthinking gitu. Itu overthinking harus dikurangin ya. Iya, banyak-banyak sholat sama doa berarti ya. Betul. Kan kalau misalnya dibilang kan katanya sholat itu betul. salah satu pengobatan terampuh betul. ya, dokter ya. Betul. Itu betul sekali. Ya. Nah, oke. Ini ada satu pertanyaan titipan dokter dari teman kita. Ya. Kira-kira dari dokter, bagi yang sudah pernah mengalami di masa lampaunya, dia pernah kena serangan jantung, entah itu serangan jantung bawaan atau serangan jantung irama, apa perbedaan irama tadi. Kira-kira ada nggak antisipasi khusus nih dari dokter Erika juga untuk mereka agar tidak terjadi lagi gitu kejadian kemarin ini? Ya, jadi kita harus maknai bahwa tadi ya ada berbagai penyakit jantung, dan memang kita lihat ada penyakit jantung yang memang kita anggap sebenarnya kita bilangnya bukan sembuh tapi stabil. Nah ya, seperti penyakit jantung koroner. Nah, orang yang pernah serangan jantung koroner, misalnya ada serangan pembuluh darahnya tersumbat mendadak hebat gitu ya, lalu misalnya sudah dipasang ring atau cincin gitu ya, itu bukan berarti sakitnya langsung hilang gitu, bukan. Tapi saat itu kondisinya stabil karena sudah ditangani sumbatannya. Namun penyakit jantung koroner khususnya itu adalah penyakit yang kita bilang adalah penyakit yang kronik. Kronik itu artinya memang terus-terusan terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah harus menjaga. Nah, makanya kenapa orang yang pernah serangan jantung itu diwajibkan untuk kontrol rutin, minum-minum obat-obatan, dan ada beberapa kondisi yang memang kita anggap gimana caranya nggak serangan, harus menjaga hal-hal misalnya tekanan darahnya harus normal, lalu gula darah yang misalnya jadi penyebab dia serangan jantung koroner itu dia harus normal, lalu ada kolesterol, jadi kolesterolnya misalnya tadinya tinggi kita harus rendahkan, dan ada targetnya beda orang kolesterolnya orang pernah serangan sama orang kolesterol dengan tidak pernah serangan itu beda targetnya, jadi harus lebih rendah pada orang-orang dengan serangan jantung koroner. Nah, itu biasanya akan kembali lagi ke dokter masing-masing. Nah, beda seperti penyakit-penyakit yang menular seperti infeksi dan lain-lain ya, ada kuman, ada virus. Saat dinyatakan kuman dan virusnya hilang, ya itu artinya sembuh penyakitnya. Nah, khusus untuk penyakit jantung, memang kita tidak ada kuman dan virus, tapi memang ada kondisi di mana tubuh mengalami perubahan dan lain-lain, tinggal terjadi plak, dan itu yang harus di maintenance. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, untuk penyakit jantung seperti bawaan, aritmia, ataupun penyakit jantung katup, kembali lagi kalau misalnya memang contoh penyakit jantung gangguan irama, misalnya ada beberapa tindakan yang memang bisa untuk penyembuhan gangguan irama. Misalnya penyakit jantung gangguan irama itu sudah diablasi atau sudah dilakukan tindakan untuk menutup gangguan listriknya. Nah, sebenarnya itu tampak seperti orang normal saja. Nah, itu bisa dikatakan sembuh, selesai gitu ya. Lalu penyakit jantung katup, misalnya katupnya ada yang bocor, lalu tiba-tiba dikoreksi, entah itu dilakukan penggantian katup, atau misalnya atau katupnya dibenerin gitu ya, ditambal dan lain-lain gitu ya, ada kok tekniknya. Nah, itu kalau misalnya memang sudah dinyatakan oleh dokter jantungnya memang sudah normal, artinya ya sudah, artinya itu sembuh. Nah, kontrolnya mungkin agak lebih lama, misalnya bisa setahun, 2 tahun sekali dan lain-lain. Nah, tapi penyakit jantung bawaan juga, misalnya ada yang bocor gitu ya, sekatnya. Nah, udah dikoreksi, udah ditutup, udah di surgical. Nah, itu dianggap memang sembuh. Nah, khusus untuk penyakit metabolik seperti koroner itu memang kita bilangnya stabil. Karena memang bisa saja pada kondisi-kondisi tertentu
plaknya itu tumbuh lagi. Jadi orang udah pasang cincin, bukan berarti udah nggak akan muncul penyakit jantung. Justru dia berpotensi untuk serangan jantung yang kedua, ketiga dan lain kalau tidak di maintenance. Nah itu banyak di masyarakat awam yang salah kaprah, begitu dipasang cincin udah makannya balik lagi ke normal, nggak mau minum obat, tensinya dibiarin tinggi ya karena udah sembuh, saya udah dipasang cincin ya, udah terbuka, udah enak dadanya, dan penyakit jantung itu nggak bergejala. Ya, sampai dia menimbulkan serangan. Jadi banyak orang yang merasa akhirnya saya sehat kok, kan gak sakit sekarang, sakitnya kemarin, sakitnya minggu lalu, itu sakit jantung. Nah, karena sakit jantung itu emang silent, kita bilangnya silent, makanya kenapa dia menjadi suatu hal yang fatal yang harus selalu diperhatikan karena dia tidak ada gejala. Kalau orang ada gejala pasti berobat, misalnya batuk pasti berobat, demam pasti minum obat, ya kan? Tapi kalau sakit jantung itu nggak ada keluhan sampai dia benar-benar membuat fatal ataupun serangan yang hebat. Nah itulah bahayanya penyakit jantung, sehingga makanya pencegahan tuh jauh lebih baik dibandingkan kalau sudah terkena. Yang kedua maintenance ataupun menjaga ya, artinya itu jauh lebih enak lah dibandingkan kalau misalnya memang sudah terkena gitu. Jadi nah untuk pendeteksian dini juga penting sekali. Jadi anak-anak juga wajib untuk ngecek kondisi kesehatannya. Bukan berarti anak-anak itu nggak ada sakit, nggak bisa terbebas sakit jantung dan lain-lain, tetap harus dicek kadang-kadang ya, medical check up dan lain-lain kalau memang ada gejala-gejala yang mengarah ke arah yang tadi saya sebutkan, ke arah penyakit jantung. Takut ada indikasi? Betul, sebenarnya ada indikasi. Ada beberapa kasus waktu itu pernah anaknya kelas SMA dibawa ke saya, dibilang katanya sudah mengalami itu dari SD, cepet capek, tapi mungkin disangka orang tuanya ya cepet capek biasa, ya kan biasalah anak-anak gitu ya. Terus dia tampak tumbuh dengan normal walaupun memang perawakannya lebih kurus gitu ya. Tapi anaknya ini memang nggak bisa capek gitu loh. Jadi dikit-dikit lelah gitu, dikit-dikit capek, dan akhirnya sampai suatu ketika anaknya pingsan saat upacara, lalu dibawalah akhirnya cek, dan ternyata betul dia ada jantung bawaan. Ternyata yang tadi saya bilang ada atrial septal defect yang tidak terdeteksi. Nah mungkin makin bertambah berat saat dia sudah remaja ya, di SMA. Nah artinya itu dia, kenali keluhan anak-anak, juga jangan juga khawatir berlebihan jadi parno gitu ya. Jadi dikit capek, aduh kamu sakit jantung ya gitu, nggak juga ya. Tapi dilihat kondisinya lah. Artinya kalau misalnya berkepanjangan anaknya itu mengeluh lelah, letih gitu ya, atau ada berkali-kali episode yang tidak biasa gitu ya, ya rasanya mungkin baiknya dibawa ke dokter untuk dicek lebih lanjut gitu. Sedikit nih dok, kalau misalkan tentang kalau sekarang itu kan banyak banget anak-anak di usia 15 tahun ke atas lah, misalkan dia tuh sudah mulai minum kopi. Nah kan katanya kopi itu bisa mengundang asam lambung ya. Iya. Nah itu apa katanya emang ngaruh ke jantung gitu. Benar apa enggak tuh? Iya, jadi itu jadi mungkin pemahamannya harus di ini kan adalah penyakit. Jadi orang GERD, asam lambung itu nggak jadi sakit jantung. Enggak ya. Jadi dua hal yang berbeda, tapi gejalanya mirip. Iya, sehingga orang itu jadi suka salah. Jadi kalau ada orang dibilang GERD ternyata dia jantung, atau kebalikan, orang jantung disangka jantung ternyata dia GERD. Jadi gejalanya itu sangat-sangat tumpang tindih. Nah, pertanyaannya tadi baik kaitannya, jadi artinya bukan orang sakit GERD, sakit mah nanti tiba-tiba dia jantung, enggak seperti itu. Cuma mungkin prediksinya kalau tiba-tiba ada orang GERD terus tiba-tiba jadi jantung, mungkin dari awal itu GERD-nya itu sebenarnya gejala jantung tapi mungkin tidak terdeteksi. Awalnya dia menyangkanya GERD gitu, tapi bukan GERD itu jadi jantung, bukan gitu ya. Tapi mungkin salah di awal diagnosisnya gitu ya. Nah, mungkin saja terjadi. Nah, tapi kaitannya dengan kopi boleh nggak sih diminum? Boleh. Kopi itu untuk jantung 1-2 cangkir masih aman, nggak masalah. Ya cuma memang berpotensi untuk bikin debar-debar. Kalau ya nggak cocok dan lain-lain ya. Nah asam lambung meningkat pada kopi iya.
ada beberapa kondisi di mana asam lambung meningkat sehingga membuat tidak nyaman, akhirnya jadi berdebar dan lain-lain. Nah, itu kaitannya secara tidak langsung akhirnya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan sebenarnya mungkin untuk anak-anak ya, minum kopi ini sekarang tidak seringnya tuh pakai kopi plus tambah-tambahannya itu. Kopi, krim, gula tinggi ya, manis. Jadi mungkin kopinya cuma kopinya cuma sedikit, dikasih whipped cream, dikasih wah. Jadi banyak macamnya gitu. Kalau dulu definisi kopi ya kopi gitu ya. Kopi hitam gitu ya. Terus mungkin gulanya sugarnya sedikit gitu dan udah. Tapi kalau misalnya sekarang itu kopi itu udah seperti minuman manis yang kalorinya tinggi sekali. Betul nggak ya? Nah, itu yang harus diperhatikan sebenarnya adalah bukan kopinya, tapi campuran yang terlalu tinggi itu. Nah, balik lagi ke tadi, minuman tinggi gula yang terus-menerus dikonsumsi itu juga jadi perhatian. Hati-hati, nanti leadingnya ke diabetes, nanti dari diabetes larinya ke ginjal. Dari situ nanti temenannya sama penyakit jantung. Jadi intinya ya itu, jadi konsumsi gula atau krim yang berlebihan ya kita bilangnya berlebihan. Kalau sekali-sekali aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tiap hari minum mungkin sehari 2 kali gitu, nah itu yang harus diperhatikan. Berarti balik lagi sebenarnya memang semua penyakit dalam tubuh itu ujungnya pasti karena pola hidup dan pola makan. Iya dong ya. Kebanyakannya seperti itu, kebanyakannya. Oke. Nah, ini terakhir nih dokter, kita mau minta sedikit dari dokter, bahkan banyak juga nggak apa-apa nih dokter, pesan untuk anak-anak. Jadi yang penonton kita ini juga ada anak-anak, guru, staff, atau semua keluarga besar GPI Al Azhar, agar kita lebih aware sama kesehatan jantung kita. Boleh, silakan dokter. Yes, terima kasih. Pesan saya adalah intinya pada penyakit jantung itu memang harus kita jaga ya. Jadi kesehatan jantung itu, kesehatan jantung kita itu harus kita jaga dari sedini mungkin. Jadi pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola pikir yang baik ya, itu jadi kita bilang jadi awal sebenarnya modal kesehatan kita di kemudian hari, entah itu 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun nih kemudian. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya akan rubah pola hidup saya nanti saat di usia 40 tahun aja ya. Jadi dimulai dari anak-anak. Nah, anak-anak juga sudah harus memperhatikan asupan makanan, tinggi garam, tinggi gula yang berlebihan ya. Terus kebiasaan yang tidak baik, contohnya tidur malam ya, lalu kurang istirahat, terus gampang stres ya, mungkin remaja-remaja ya, remaja SMP SMA yang mulai stres gitu ya, itu jangan. Jadi kalau misalnya ada tekanan ataupun ada, itu nggak apa-apa, dinikmati saja. Kalau misalnya memang ada stres wajar, tapi boleh di sharing. Nah, mungkin bicara dengan orang tua, bicara sama guru, bicara sama teman, itu bisa mengurangi beban stresnya. Nah, makanya kenapa kalau kata orang kalau mau jaga penyakit jantung tuh sosialisasinya baik. Jadi ngobrol sama teman itu juga bisa mengurangi beban. Nah, itu jadi pola hidup itu nggak cuman pola makan, tapi pola olahraga, pola pikir ya. Terus kebiasaan yang nggak baik juga seperti merokok. Nah, itu kan juga hati-hati ya, di usia remaja tuh SMA biasanya udah kenal sama rokok. Nah, hati-hati bahwa rokok itu juga sangat berpotensi untuk risiko jantung. Ya, jadi walaupun misalnya berhenti di umur 30-40 tahun gitu, dok, nanti saya berhenti biar gak sakit jantung, nggak bisa. Kalau bisa sih jangan begitu. Kalau bisa dari awal ya nggak usah gitu ya. Karena tetap ada risikonya ya. Karena kita nggak tahu apakah kita punya genetik ini dan lain-lain, dan karena kehidupan di kemudian hari itu akan jauh lebih banyak tantangannya, banyak stresnya, dan dengan pola hidup kita dari muda nih, dari kecil sudah baik, itu biasanya akan ngikutin sampai usia remaja, tua dan lain-lain. Jadi itu sih pesan saya. Oke. Terima kasih untuk Dokter Erika atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah ini semua sudah terjawab. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di atau di waktu yang lain. Kami juga dari tim podcast, kami mohon maaf kalau misalkan kami kurang dalam melayani gitu kan, atau bahkan salah perkataan gitu ya. Mohon maaf dokter, terima kasih.
Nah, Sobat Al-Azhar, kita berakhir di sini. Podcast Al-Azhar kali ini benar-benar sangat menambah edukasi tentang penyakit jantung, khususnya untuk guru, murid, dan seluruh keluarga besar YPI Al-Azhar. Terima kasih Dr. Erika atas Ya, kehadirannya. sama-sama.